Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delta Dwi Ayusa Fitri, NIM 2019-12-18. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab ketiga, yaitu pada subbab selanjutnya, landasan aksiologis pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjukkan pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Secara tidak langsung, landasan aksiologis pendidikan tercermin di dalam perumusan tujuan pendidikan. Tatkala orang merancang pendidikan, maka ia harus memulainya dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan didasarkan oleh nilai-nilai yang diyakini yang berusaha untuk diwujudkan tindakan nyata. Thomas Armstrong mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi perkembangan subjek didik sebagai manusia yang utuh. Hal itu dapat diartikan bahwa menurut Armstrong, pendidikan harus dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan yang bersifat holistik, sehingga pendidikan yang ingin diwujudkan adalah pendidikan yang bersifat holistik pula. Tokoh pendidikan Belanda M.J. Langevoort mengemukakan tujuan pendidikan yang universal diharapkan berlaku dimanapun dan kapanpun. Tujuan umum pendidikan adalah untuk mencapai kedewasaan dalam arti susila. Pendapat Langevoort sejalan dengan pendapat Imam Barnadib yang mengatakan bahwa pendidikan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membentuk kedewasaan dalam arti susila. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Jadi, adanya nilai-nilai kehidupan yang berdimensi horizontal dan vertikal yang terkandung di dalam tujuan pendidikan tersebut. Dari uraian subbab di atas dapat disimpulkan bahwa landasan aksiologis ilmu pendidikan adalah konsep nilai yang diyakini yang dijadikan landasan atau dasar dalam teori dan praktek pendidikan. Dari bab 3 yang telah kita pelajari dan kita bahas, ada beberapa subbab, dan subbab-subbab tersebut telah kita bahas pula. Jadi, dalam rangka ini, saya akan menyampaikan rangkuman dari subbab pertama sampai subbab akhir dari bab 3, yaitu pendidikan secara teoritik maupun praktik dilandasi oleh 3 landasan filsafati, adalah landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Cara pendidikan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh pandangan alam yang ada tersebut. Yang kedua adalah landasan epistemologis, memberikan dasar filsafati bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka, pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh pula terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Yang terakhir dan yang ketiga adalah aksiologis, memberikan dasar filsafati dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Di antaranya, nilai-nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Nah, begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi atau lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.